Warni. Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya mau menyapa kita semua di tempat kita masing-masing. Apa kabarnya? Saya berharap kita dalam keadaan sehat, semangat untuk melakukan aktivitas kita sepanjang hari ini. Baiklah, untuk menguatkan iman kita, mari kita sediakan waktu untuk disapa oleh firman Tuhan dan diawali dengan mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara semuanya. Amin. Bapak Ibu saudaraku, nats renungan kita pada hari ini Senin tanggal 19 Agustus 2024 dari kitab Matius 5 ayat 19. Demikian bunyinya. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, yang akan menduduki tempat yang paling rendah dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Demikian bunyinya. Judul renungan ini adalah pahami, lakukanlah, dan ajarlah. Bapak Ibu saudaraku, sebagaimana kita tahu para ahli Taurat dan orang-orang Farisi bertengkar sengit dengan Yesus. Bagi mereka ajaran Tuhan Yesus itu banyak yang bertentangan dengan hukum Taurat. Bahkan ada yang mengingkarinya. Misalnya ketika Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat, orang-orang mengkritik dia karena hukum melarang hal seperti itu. Dalam khotbah di bukit, Yesus menekankan bahwa dia datang bukan untuk menghapuskan hukum Taurat, melainkan untuk menggenapinya. Bahkan Yesus menegaskan bahwa siapapun yang menolak salah satu perintah Taurat, bahkan yang terkecil sekalipun, ia mempunyai kedudukan paling rendah dalam kerajaan sorga. Namun bagi Yesus, hukum Taurat tidak ada artinya jika hanya dilihat sebagai peraturan agama saja. Yesus menegaskan sangat, yang terpenting bukanlah menjaga kemurnian ajaran hukum, melainkan bagaimana hukum itu diamalkan dan dialami dalam kehidupan sehari-hari. Taurat memiliki makna jika makna sebenarnya dijiwai oleh tindakan yang nyata dan pandangan hidup seseorang tersebut. Taurat merupakan inspirasi yang membimbing manusia menuju kebaikan dan menjadi sumber akhlak dalam tindakan dan perbuatannya dalam hidup sehari-hari. Menurut Yesus, orang-orang seperti itu akan menduduki kedudukan tertinggi di sorga. Sebagai pengikut Kristus, seringkali kita hanya bertindak sebagai pendengar atau pembaca firman Tuhan. Firman Tuhan yang telah dibaca dan didengar belum merasuki dan menjiwai seluruh cara hidup keagamaan dan sosial kita. Tuhan Yesus memanggil kita bukan hanya untuk menjadi pendengar kan firman Tuhan dan pembaca firman-Nya, namun yang Tuhan kehendaki adalah menjadi pelaku firman-Nya. Inilah inti di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita semakin hari bersedia menjadi pelaku firman-Nya. Bukankah banyak orang mendengarkan tetapi tidak melakukannya? Dan Tuhan menghendaki lebih banyak adalah kita menjadi pelaku firman-Nya. Bapak Ibu saudara-saudaraku, tentu menjadi pelaku firman-Nya
tidaklah mudah. Namun pasti bisa ketika kita merindukan hidup bersekutu dengan Dia dan kita bertumbuh di dalam iman kepadanya, tentu kita kemudian menjadi pelaku firman-Nya. Ini semua adalah karya daripada Roh Kudus. Izinkan Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita, sehingga kita dikuatkan, dimampukan untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Bukan hanya sekedar membaca, mendengarkan saja, tetapi action, bagaimana melakukannya, itu yang terpenting dari buah mendengarkan. Kiranya kita bersedia menjadi pelaku firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Ajar kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Bukan hanya membaca, mendengarkan, tetapi mampu kami menjadi pelaku firman-Mu. Karena itulah yang Engkau kehendaki. Oleh karena itu bimbing kami, penuhi hati kami dengan Roh-Mu, agar kami dimampukan melakukannya. Sepanjang aktivitas hidup kami sehari ini Tuhan, kiranya Engkau berkenan memberikan kami kekuatan dan kesehatan. Berikan kepada seluruh anak-anak Tuhan pengetahuan yang benar, sehingga mereka mencapai cita-citanya sesuai dengan kehendak-Mu. Kiranya Tuhan juga membimbing seluruh para lansia kami dimanapun mereka berada. Biarlah mereka semakin dekat kepadamu. Demikian juga para orang tua Tuhan, mampukan mereka mendidik anaknya dengan sebaik-baiknya. Demikian juga para janda dimanapun mereka berada, mampukan mereka Tuhan menjalani kehidupan ini tetap percaya padamu. Engkaulah sumber kehidupan. Kami mohon ampun dosa kami Tuhan, agar kami layak untuk datang memohon padamu. Terimalah doa kami ini dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semuanya. Amin. Demikianlah Bapak Ibu renungan yang baru saja saya sampaikan, kiranya bermanfaat. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.
medley lagu daerah Gubahan, Purwa Caraka, dalam bentuk perpaduan orkestra dengan alat musik etnis, rebana, gendang, seruling, dan sape, mengiringi paduan suara, memberi nuansa tentang keragaman budaya bangsa, namun tetap satu dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.